Shalom, selamat malam bagi kita semua. Saya ucapkan selamat Natal. Saya senang kembali bisa bertemu dengan saudara dalam program Sharing and Inspiring, ya, secara khusus yaitu Inspirasi Natal. Doa saya ketika saya share firman Tuhan, Bapak Ibu semua terinspirasi oleh firman Tuhan, karena saya percaya kapan saja firman Tuhan diberitakan, di situ Roh Kudus berkarya, menjamah, menolong kita, sehingga kita bisa memahami firman Tuhan. Haleluya. Baik saudara-saudara, sebelum malam ini kita akan membahas satu tema, yaitu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, sebelum kita belajar topik ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada malam hari ini. Kami bersyukur buat perlindungan-Mu sepanjang hari, sehingga malam hari ini kami diberi kembali belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, yang membimbing kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demikian juga hamba-Mu ya Tuhan, yang sangat terbatas. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi, memberi semangat baru, memberi hikmat, dan juga Roh Kudus yang memberikan, memilih, bahkan memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, sehingga setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya ada dalam pengendalian Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mau belajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saudara, memang dalam khusus topik Natal ini memang membahas secara ayat per ayat, memang memiliki tantangan tersendiri, ya. Kita akan kembali mundur lagi, nanti kita maju lagi, ya. Bacanya boleh maju mundur, tapi iman kita biarlah tetap maju, amin. Kita kembali ke pasal yang ke-1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudara-saudara, tentu kita penasaran bagaimana Maria ini bisa hamil begitu saja. Kalau kita hanya punya Matius saja, tentu kita pasti penasaran bagaimana. Nah, itu bagaimana dia hamil, yaitu kita bisa lihat di dalam Lukas pasal yang kedua, ya, yaitu khususnya ayat yang ke-26, ya, sampai 38. Yang menarik sebenarnya malam hari ini yang menjadi fokus kita yaitu Lukas 2 ayat yang ke-37, yaitu sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa sebelum 6 bulan sebelum Yesus lahir, yaitu Yohanes sudah lahir terlebih dahulu. Karena Yohanes lah nanti yang menjadi suara yang berseru-seru di padang gurun yang menyerukan pertobatan. Jadi saudara, menarik di sini ketika malaikat berkata bagi Allah yang tidak ada yang mustahil, maka yang pertama pernyataan ini mengacu kepada proses kelahiran Yohanes. Kita tahu bahwa Yohanes lahir itu di masa tua ibunya, bukan lagi pada masa muda. Tentu kalau lahir pada masa muda itu biasa saja. Tapi dia lahir pada masa tuanya. Itu sebenarnya bagi Allah tidak yang mustahil. Dan hal yang sama tentu pernah terjadi dalam perjanjian lama, yaitu kelahiran Isa. Sarah itu sudah lanjut usia, sudah menopause, tetapi masih bisa
melahirkan generasi ilahi. Masih bisa melahirkan anak. Bagaimana dengan Maria? Maria dia belum bersuami. Satu-satunya perawan yang hamil di dunia ini hanya Maria. Tidak ada yang lain. Karena jelas Maria mengandung itu bukan karena hasil persetubuhan. Bukan karena hasil nafsu suami istri, bukan. Tapi jelas lahir dari mengandung dari Roh Kudus. Ini di luar pikiran manusia, ini di luar daripada jangkauan manusia. Itu sebabnya dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Malam ini saudara-saudara, kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Yohanes lahir di masa tua ibunya, ya kita melihat di perjanjian lama ada seperti itu. Ya. Tapi sekalipun demikian tentu itu butuh daripada intervensi Allah. Maria satu-satunya mengandung dalam kondisi perawan. Ini di luar batas pemikiran manusia. Itu sebabnya saya sering berkata, sekalipun kita berteologi, teologi itu adalah ungkapan manusia yang terbatas menjelaskan Allah yang tidak terbatas. Allah yang kita sembah itu, Dia sangat Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil baginya. Jangan tanya, oh kalau begitu bisa nggak Allah menciptakan batu yang tidak bisa diangkat. Ini adalah pertanyaan jebakan sebenarnya. Kalau kita bilang tidak bisa, oh Dia bukan Maha Pencipta. Kalau kita bisa bilang bisa, ya berarti Dia tidak Maha Kuasa karena Dia nggak bisa angkat. Maka ini adalah pertanyaan jebakan. Yang mau saya tegaskan malam ini bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di sini kita melihat dua contoh, yaitu kelahiran Yohanes dan kelahiran Yesus Kristus. Sekarang, kita dalam masa pandemi, kita dalam masa-masa yang kesulitan. Saya tahu, saya yakin ada banyak anak Tuhan yang mendoakan supaya corona ini cepat berlalu. Saya yakin saya dan saudara pun berdoa supaya corona ini cepat berlalu karena ini sangat menjeruhkan. Ya, kemarin saya ingat ketika pas lagi graduasi wisuda, ya 2 hari lalu berarti ya. Itu dosen pembimbing saya bilang, corona ini bikin kita susah. Memang saya akui saudara, ketika wisuda dengan protokol yang begitu ketat, itu sangat tidak nyaman. Ya, sangat tidak nyaman. Tapi ya, itu untuk kebaikan. Lalu pertanyaannya, kemanakah doa anak-anak Tuhan selama ini? Bukankah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Bagi Tuhan gampang saja sebenarnya melalukan corona ini. Bahkan melenyapkan corona gampang sekali. Tapi yang mau saya tegaskan malam hari ini adalah Tuhan jauh lebih tertarik mengubah hati saya dan saudara di masa-masa pandemi. Sekali lagi, Tuhan bisa saja mengubah pandemi corona ini, bisa berlalu begitu saja. Tetapi Tuhan jauh lebih tertarik mengubah sikap hati kita lewat masa-masa pandemi.
Tidak ada mustahil bagi dia. Kita berdoa, tapi nyatanya ya masih ada. Maka saya katakan, Tuhan jauh lebih tertarik mengubah sikap hati kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala perkara. Tapi ada kalanya ketika kita menghadapi satu kemustahilan. Contohnya dalam masa pandemi ini kita sudah berdoa. Tapi kita bisa lihat pandemi masih di sini. Maka ketika menghadapi kemustahilan, yang pertama yang mau saya garis bawahi bagi Allah yang Tuhan kadang-kadang lebih tertarik mengubah sikap hati kita daripada membuat atau melakukan hal-hal yang kelihatan mustahil itu. Karena dia kita mau belajar, Tuhan itu mau kita bertumbuh. Yang kedua, bagi Allah tidak ada yang mustahil, artinya Allah sanggup melakukan segala perkara. Apapun yang kita doakan, pada prinsipnya Allah bisa saja melakukannya. Sekali lagi, apapun yang kita minta yang sesuai dengan firman Tuhan, Allah bisa saja mengabulkannya dalam sekejap. Tapi ada kalanya kita harus menunggu, berproses, ya, melalui proses demi proses. Kita perhatikan di sini bahwa Elizabeth, saya yakin sejak dia menikah, berdoa, tapi justru jawaban kemustahilan itu justru datang di masa Tuhan. Jadi ada kalanya kita berdoa, tidak terjadi apa-apa. Secara fisik atau secara kasat mata mungkin tidak ada berubah. Tetapi sebenarnya di dalam diri kita ini ada perubahan. Ada perubahan. Yaitu kita menjadi manusia rohani yang lebih dewasa. Menjadi manusia rohani yang lebih matang, yang lebih kuat. Itu sebabnya ada kalanya Tuhan mengizinkan proses-proses itu, sehingga kita bisa melihat namanya ketidakmustahilan. Jadi ketika kita berbicara bagi Allah yang tidak ada yang mustahil, yang pertama yang mau saya garis bawahi di sini, Allah bisa saja tidak melakukan kemustahilan itu, karena Allah yang mengubah sikap hati kita terhadap kemustahilan. Yang kedua tadi saya katakan yaitu bahwa ada saatnya kita berdoa tidak dijawab. Karena apa? Kadang-kadang butuh namanya proses. Itu sebabnya kita perlu berdoa. Karena apa? Ada kalanya kita butuh proses. Tidak selamanya instan begitu saja. Maka ketika terjadi proses itu, maka kita harus menjalaninya sesuai dengan firman. Yang ketiga, ketika kita berbicara bagi Allah yang mustahil, ya, Allah
bisa saja menyatakan providensinya atau mujizatnya ketika ia berkenan, ketika dia menghendaki. Maka saudara-saudara, kita harus bijaksana dalam hal ini. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan nama. Misalnya, kita anggap saja mendoakan orang gila. Ya. Kita doakan. Bila Tuhan berkenan, bisa saja dia saat itu sembuh. Bila Tuhan tidak menyembuhkan orang gila tersebut, maka Tuhan lebih tertarik sebenarnya mengubah sikap hati kita. Maka yang ketiga yang mau saya tegaskan, ketika Tuhan berkenan, ketika permintaan kita, ketika doa kita itu sedang kehendak Tuhan, maka saya katakan tidak ada yang mustahil begitu. Ada kalanya memang ketika kita menghadapi kemustahilan, ada kalanya kita berdoa dalam sekejap selesai. Tapi tidaklah selalu demikian. Ada saatnya kita butuh proses yang begitu panjang sampai kita bisa melihat jawaban doa kita. Tentu ada lagi proses yang lebih singkat. Ya, ketika Tuhan menghendaki apa yang kita minta itu, ya langsung terkabul. Tapi tidak selamanya demikian. Tidak selamanya demikian. Jadi saudara-saudara, yang mau saya tegaskan pada malam hari ini, ketika kita berbicara, ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka ingatlah yang pertama. Yang pertama, Tuhan bisa saja sebenarnya melalukan kemustahilan itu. Tapi Tuhan jauh lebih tertarik hati kita, sikap kita yang berubah terhadap kemustahilan tersebut. Yang kedua, ketika kita berbicara kemustahilan, tiada mustahil Tuhan, ada saatnya butuh proses. Maka apapun yang saudara saya minta pada Tuhan, mari kita jalani prosesnya, mari kita tekuni prosesnya, karena Tuhan pasti membalas, karena Tuhan pasti menjawab. Yang ketiga, ketika kita berhadapan dengan kemustahilan, memang ada kalanya Tuhan menjawab sekejap. Kalau kita perhatikan contoh-contoh mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, ada yang sekejap, tapi ada juga yang membutuhkan proses. Maka, ketika berbicara, tiada yang mustahil bagi Tuhan, bisa saja memang secara instan hal itu terjadi. Bisa karena dia sanggup melakukannya. Jadi saudara-saudara, malam hari ini kita sudah belajar tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahwa saya, firman yang saya bagikan ini menginspirasi, menguatkan saudara-saudari, sehingga kita semua semakin hari semakin dibesarkan di dalam Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur pada malam hari ini, bersyukur buat penyertaan Tuhan, sehingga malam ini kami bisa beraktivitas dan kami akan siap beristirahat. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan, Roh Kudus yang menolong kami memahami, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus yang berbicara di hati kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, yang membimbing kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan, dan besok pagi kami bisa bangun lagi juga tanpa kekurangan apapun. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mendukung channel Dr. Tulung Marbu ini. Di channel saya ini, saya ucapkan terima kasih banyak bagi Bapak Ibu yang like, terutama yang share, ya. Dan bagi Bapak Ibu yang
Belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan pengajaran video firman Tuhan dari channel ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai bertemu di program inspirasi berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.